warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang momentum, hari ini kita akan belajar mengenai tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Nah, mengenai tumbukan, apa itu tumbukan? Tumbukan merupakan dua benda atau lebih yang mengalami tabrakan atau bertabrakan. Contohnya gimana? Misal, ada dua benda. Yang satu arahnya ke kanan, yang satu arahnya ke kiri. Otomatis kalau dia memiliki kecepatan tertentu masing-masing, pasti dia pada suatu saat dia akan mengalami tabrakan atau kita sebut dengan tumbukan. Atau bisa jadi ada benda diam, kemudian ditabrak oleh suatu benda. Nah, pasti dia juga akan mengalami tabrakan. Atau ada juga benda yang arahnya nyerong kayak gini. Nah, suatu saat dia juga pasti akan mengalami tumbukan. Nah, tumbukan yang akan kita bahas kali ini adalah tumbukan antara dua benda. Jadi contoh misal ada benda satu, ini benda dua. Nah, benda satu otomatis dia punya massa, dia juga punya kecepatan. Begitupun dengan benda dua, dia punya massa dan dia punya kecepatan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kecepatan itu merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi kalau kecepatan misal bola pertama ini kecepatannya berapa? Dia mengarah ke arah kanan. Sedangkan bola dua dia memiliki kecepatan sekian dan ke arah kiri. Jadi kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, kita contoh saja. Misal benda pertama masanya 3 kg. Kemudian kecepatannya 10 meter per sekon. Nah, kemudian benda 2 misal 2 kg, kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, gini. Karena kecepatan itu memiliki arah, jadi kita untuk membedakan antara benda satu dan benda dua ini kan arahnya berlawanan. Yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Nah, untuk memudahkan kita tulis saja kalau yang ke kanan dia positif kecepatannya dan kalau yang ke arah kiri dia negatif. Nah, dari sini kita bisa melihat, kita harus ingat bahwa yang namanya momentum atau P itu adalah massa dikalikan kecepatan. Kita lihat momentum benda satu. Momentum benda satu massanya 3 kg, kecepatannya 10 meter per sekon. Jadilah berapa? 30 kg meter per sekon. Nah, sedangkan benda 2 momentumnya 2 dikali negatif 5 meter per sekon berapa? Min 10 kg meter per sekon. Nah, jika benda ini bertumbukan, misalkan ini kan masing-masing punya kecepatan ya. Karena dia masing-masing memiliki kecepatan, ketika jadi yang terjadi saat tumbukan itu apa? Yang terjadi adalah perubahan kecepatan. Maksudnya gimana? Tadinya benda satu punya kecepatan 10, benda 2 punya kecepatan 5. Nah, setelah mereka bertabrakan atau bertumbukan, otomatis kecepatannya akan berubah. Benda satu akan berubah, benda 2 akan berubah. Contoh, kalau misal kita main kelereng. Terus kelereng yang satu nabrak kelereng yang lain. Otomatis kan ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi benda satu yang tadinya arahnya ke kanan, bisa jadi dia ke arah kiri. Dan benda 2 yang tadinya arahnya ke kiri bisa jadi ke arah kanan. Bisa juga karena memang benda satunya besar, jadi benda satu tetap mengarah ke kanan, tapi benda 2-nya diam. Kan bisa juga gitu. Ada juga misal benda satu ke arah kanan, benda 2 juga ikut ke arah kanan. Nah, ini kan juga kemungkinan. Ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi setelah tumbukan. Nah, yang pasti
dari berbagai kemungkinan ini adalah terjadinya perbedaan kecepatan. Baik, setelah kita belajar mengenai tumbukan, kita lanjut ke hukum kekekalan momentum. Jadi apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum bunyinya total momentum suatu sistem bernilai kekal dan tidak akan berubah dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Dalam hal ini, gaya luar yang menyebabkan kecepatan benda berubah. Nah, ada yang harus kita garis bawahi di sini. Yang pertama, bahwa momentum suatu sistem itu selalu bernilai kekal dan tidak akan berubah dengan syarat tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Maksudnya gimana? Kita misalkan ada suatu benda, dia bergerak ke kanan. Misalkan benda ini masanya 2 kg, kemudian kecepatannya 5 meter per sekon. Nah, otomatis dia kan memiliki momentum sebesar massa dikalikan kecepatan. 2 dikalikan 5 berarti 10 kg meter per sekon. Nah, menurut hukum kekekalan momentum, bahwa momentum benda ini akan tetap 10 kg meter per sekon asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja. Maksudnya apa? Dia momentumnya akan tetap segini asalkan tidak ada yang mengganggu. Nah, contoh gaya luar di sini adalah gaya gesek. Nah, misalkan ada gaya gesek, kita kan sudah belajar mengenai gaya gesek. Jadi misalkan ada gaya gesek yang bekerja di sini yang menyebabkan si benda yang tadinya memiliki kecepatan 5 meter per sekon, kemudian dia semakin pelan sehingga menyebabkan kecepatannya berubah. Misalkan karena adanya gaya gesek, kemudian benda ini yang tadinya memiliki kecepatan 5 meter per sekon, dia kemudian kecepatannya akan melambat dan menjadi 1 meter per sekon. Nah, ini kan otomatis akan mengubah momentum. Ya kan, setelah terjadinya gaya gesek, ternyata dia kecepatannya semakin rendah. Yang tadinya 5 meter per sekon menjadi 1 meter per sekon. Otomatis kan momentumnya jadi 2 dikalikan 1. Jadi 2 kg meter per sekon. Contoh lain bisa juga misalkan ada suatu benda diam. Benda diam itu artinya dia itu memiliki kecepatan 0. Nah, dia itu artinya memiliki kecepatan 0, maka pasti kalau dia kecepatannya 0, momentumnya juga pasti akan 0 karena momentum itu adalah perkalian antara massa dengan kecepatan. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum ini akan tetap 0 asalkan tidak ada gaya lain yang masuk gitu, tidak ada gaya luar yang bekerja. Contohnya apa? Misal itu momentumnya 0, tapi misalkan ada gaya luar yang masuk, misalkan ada orang yang mendorong, misalkan ada orang yang memberikan gaya, artinya dia itu mendorong benda diam ini, otomatis kecepatannya nggak 0 lagi dong, karena dia memberikan gaya didorong, ya kan. Nah, maka ini akan tetap berubah. Kalau misalkan ada gaya luar yang datang, maka momentumnya akan berubah. Untuk lebih memahaminya, untuk memahami materi tentang hukum kekekalan momentum ini, ada contoh misalkan ada seseorang sedang menaik perahu. Nah, misal ini orangnya, ini perahunya. Misalkan kita umpamakan bahwa orang itu sebagai benda satu, sedangkan perahu sebagai benda 2. Nah, misalkan si perahu ini memiliki massa, karena ini benda 2, jadi massa 2, massanya misal 100 kg. Kemudian orang ini atau benda satu ini memiliki massa 60 kg. Sedangkan perahu ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, karena orangnya berada di dalam perahu, otomatis kecepatan perahu akan sama dengan kecepatan orang. Nah, tapi
ini misal keadaan awal ya. Awalnya tuh kayak gini. Awalnya ada orang naik perahu dengan kecepatan sekian. Tapi ternyata pada suatu ketika ternyata orang tersebut loncat dari perahu. Nah, loncat dari perahu dengan arah yang berlawanan. Nah, dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, seperti tadi pada tumbukan bahwa kita membuat kesepakatan ketika suatu benda itu mengarah ke kanan maka kecepatannya positif, dan kalau bendanya mengarah ke kiri maka kecepatannya adalah negatif. Nah, karena si orang ini loncat dengan arah berlawanan, otomatis dia kecepatannya adalah negatif. Nah, jadi gimana ini kalau misalkan keadaan awalnya seperti ini, ternyata keadaan akhirnya dia loncat dengan arah yang berlawanan, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah sama. Jadi kita ingat lagi hukum kekekalan momentum. Misalkan di sini ada P1, ada P2. Kita lihat di keadaan awal P1 kan berarti massa orang dikalikan dengan kecepatan. Massa orangnya 60, kecepatannya 10. Jadi momentum satunya itu adalah 600 kg meter per sekon. Sedangkan momentum benda 2 adalah perahu, yaitu perkalian antara massa benda 2 100 kg dengan kecepatannya, yaitu 1000 kg meter per sekon. Nah, sedangkan kita lihat di sini. Coba di sini kan otomatis massa tetap, massa orang tetap, massa perahu tetap. Yang berbeda adalah kecepatannya ya. Yang jadi pertanyaan adalah berapa kecepatan perahu setelah orang ini loncat? Coba gimana caranya? Kita pakai lagi hukum kekekalan momentum, bahwa momentum awal itu akan sama dengan momentum akhir asalkan tidak ada gaya luar yang masuk. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi di keadaan awal maupun di keadaan akhir itu ada yang namanya P system atau momentum system. Momentum system, di mana momentum system ini merupakan penjumlahan dari momentum benda 1 ditambah dengan momentum benda 2. Keadaan akhir saya simbolkan dengan aksen, bahwa momentum sistem aksen sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, aksen itu artinya akhir, kalau yang biasa itu artinya awal. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum, itu kan P sistem akan sama dengan P sistem aksen. Berarti kan P1 ditambah P2 akan sama dengan P1 aksen ditambah. Artinya momentum keadaan awal akan sama dengan momentum keadaan akhir. Kita lihat keadaan awalnya, bahwa P1 di keadaan awal adalah 600 kg meter per sekon ditambah P2-nya atau P perahunya 1000 kg meter per sekon, sama dengan P1 aksen. P1 aksen itu kan orangnya tetap 60 kg kan, dikalikan kecepatannya jadi negatif karena dia terjun ke arah yang berlawanan, min 5 meter per second, ditambah P2-nya kan P perahu. P perahu kan berarti sama dengan massa perahunya 100 kg dikalikan V2. V2 itu yang ditanyakan. Nah, kita lihat di sini 1000 ditambah 600 sama dengan 1600 kg meter per sekon. Sedangkan ini 60 kali negatif 5 sama dengan min 300 kg meter per sekon ditambah 100 dikali V2. V2 yang ditanyakan. Nah, ini pindah ruas ke sini jadi 1600. Ini minus jadi plus ya karena pindah ruas. Jadi 1600 tambah 300 jadi 1900 kg meter per sekon sama dengan 100 V2. Nah, 100 V2-nya
pindah ruas ke sini, tadinya perkalian sama V2, karena pindah ruas jadi pembagian. Jadi 1900 dibagi 100 sama dengan 19 meter per sekon. Nah, ini V2-nya. Jadi kecepatan perahu setelah orang ini terjun berubah menjadi 19 meter per sekon.